Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari, para pengikut setia Sampan. Saya Pater Domi Kevi SPD kembali menyapa Anda melalui renungan harian. Saya berharap kita semua senantiasa diberkati dan dilindungi Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, kalau kita mendengar dalam bacaan pertama hari ini, bagaimana Filipus bertemu dengan seorang Etiopia, seorang sida-sida yang memang sedang mencari Tuhan. Sumber pencarian dia adalah di dalam kitab suci dan khususnya Nabi Yesaya. Roh Allah membimbing Filipus mendekati sida-sida tersebut, lalu menerangkan kepadanya tentang siapa yang dimaksud dengan naas, khususnya tentang Mesias itu. Setelah orang Etiopia itu tahu bahwa yang diwartakan oleh sang nabi adalah tentang Yesus dan juga karya-karyanya, orang itu serta-merta meminta untuk dibaptis. Hal yang menarik bahwa setelah membaptis, Roh Allah melarikan Filipus dan orang itu tidak melihat Filipus lagi pada saat itu. Saya ketika membaca nas ini berpikir, baptis lari. Setelah baptis lepas, setelah baptis lepas. Mungkin pada zamannya waktu itu sah-sah saja membaptis sekian banyak orang. Jika ia datang bilang percaya, baptis. Tentunya sangat berbeda dengan zaman kita, bahwa membaptis tanpa mendampingi, tanpa memperdalam imannya, ini sesuatu yang menurut saya kurang tepat dan kurang relevan dengan zaman kita ini. Bahkan orang yang sudah bertahun-tahun dibaptis pun mungkin belum sadar tentang imannya. Apalagi belajar 2 menit, 5 menit, 30 menit, atau bahkan 1 jam atau 1 hari, lalu dilepas. Ini dalam konteks pemikiran kita manusia, tetapi dalam konteks panggilan, Yesus mengatakan bahwa tidak ada orang yang datang kepadaku kalau tidak dipanggil oleh Bapanya. Kita mungkin juga perlu terbuka terhadap hal ini, bahwa panggilan untuk beriman itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Sehingga dalam mempertimbangkan hal ini, kita tidak terlalu membebani mereka yang mau dibaptis. Misalnya surat baptis dengan sepotong kertas harganya ratusan ribu, atau juga dengan pendaftaran pembaptisan dengan nilai juga ratusan ribu. Hal ini saja sudah membebani orang. Artinya bahwa kita tidak percaya pada rahmat panggilan Allah, dan kita menutup pintu rahmat itu bagi orang yang membutuhkan pembaptisan. Di sisi yang lain, sebenarnya tugas yang paling penting adalah memberikan pemahaman iman, bukan soal administrasi, jumlah uang yang harus diberikan. Saudara-saudari terkasih, jika kita fokus pada pemahaman iman, pembelajaran iman, dan juga bagaimana kita membuka pintu rahmat itu agar sampai kepada orang-orang yang sedang mencari Yesus, seperti seorang sida-sida, orang Etiopia tersebut, maka sebenarnya itulah yang dimaksudkan.
bahwa kita perlu membuka pintu rahmat bagi sesama. Saudara-saudari terkasih, kita percaya panggilan untuk beriman adalah rahmat Allah. Tetapi dipanggil untuk apa? Itulah yang ditekankan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Ia mengatakan, barang siapa makan dagingku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Ketika Yesus menyebut dirinya atau menyebut makan dagingnya, makan tubuhku, apa yang dikatakan Yesus itu bukan soal kanibalisme, tetapi Yesus meminta tentang bagaimana ia hidup secara utuh sebagai manusia. Kesaksian-kesaksian hidup sebagai manusia, itulah yang perlu dikunyah dan dimakan agar mengalir dalam nadi kekristenan kita, nadi kemuridan kita sebagai Yesus. Sehingga kesaksian hidup yang kita bawa sekarang bukan lagi membaca kitab, bukan saja membaca kitab suci, bukan saja juga mewartakan dari mimbar, tetapi hal-hal apa yang kita buat, kebaikan-kebaikan apa yang kita buat, yang membuat orang untuk tertarik dan dibaptis di dalam nama Yesus. Ini tugas dan panggilan yang berat untuk kita semua yang menyebut diri pengikut Kristus saat ini. Tuhan memberkati kita semua.